Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Rahsan Fadli. Di kesempatan kali ini tentunya saya akan melanjutkan tahapan praktikum profil 1 terapi psikososial dengan tahapan asesmen. Di kesempatan kali ini ada dua hal yang harus saya lakukan. Yang pertama adalah asesmen lembaga, dan yang kedua adalah asesmen klien. Gimanakah proses selanjutnya? Tetap pantengin terus di video berikutnya. Pada tahapan berikutnya, praktikan melakukan tahapan asesmen. Asesmen yang pertama yaitu asesmen lembaga, di mana praktikan menemui langsung Bapak Jufri selaku Ketua Panti Asuhan Queen Latifah. Panti tersebut merupakan panti asuhan swasta yang bernaung di bawah Yayasan Queen Latifah Yogyakarta yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak yatim, piatu, dan duafa. Panti ini terletak di Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Panti asuhan Queen Latifah tersebut berdiri pada tanggal 1 Januari 2015 dan asal nama Queen Latifah berasal dari sebuah rumah sakit di Yogyakarta yang bernama Rumah Sakit Queen Latifah. Visi dari panti tersebut yaitu menjadi panti asuhan yang membangkitkan kepedulian dan kepekaan sosial sehingga terselenggaranya pendidikan yang mewujudkan generasi yang mulia. Adapun sasaran dari panti tersebut yaitu mengelola dan memanfaatkan lembaga kesejahteraan sosial anak, rehabilitasi anak yang terpengaruh narkoba, anak-anak cacat dan putus sekolah, serta menyantuni anak-anak yatim, piatu, terlantar, dan fakir miskin. Penerima manfaat di panti sosial asuhan anak tersebut terdiri dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi tidak ada. Panti tersebut selain menyantuni dan mengasuh anak dalam panti, juga menyantuni anak luar panti yang berasal dari keluarga tidak mampu yang hingga kini jumlahnya sudah banyak, sekitar kurang lebih 1.860 anak yang tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Kebumen. Prosedur masuk panti terdapat dua langkah. Langkah yang pertama di mana pihak anak mendaftar langsung ke panti. Langkah yang kedua, pihak panti menawarkan pihak anak masuk ke panti. Adapun sumber pendanaan dalam panti asuhan Queen Latifah yaitu memiliki 3 sumber pendanaan. Yang pertama bersumber dari para donatur, dari kotak amal yang tersebar di berbagai tempat khususnya di masjid-masjid dan Rumah Sakit Queen Latifah Yogyakarta. Adapun fasilitas sarana prasarana yang terdapat di panti tersebut secara detailnya terdapat ruang kantor, asrama, ruang makan, poliklinik, perpustakaan, masjid, dapur, aula, jaringan wifi, tersedia di mobil antar jemput, unit sepeda, dan tentunya televisi. Jaringan mitra kerja dengan panti asuhan tersebut yaitu pertama bermitra dengan Rumah Sakit Queen Latifah Yogyakarta, Dinas Sosial dan Kabupaten Kebumen, SMK PGR Kabupaten Kebumen, dan SMK BK2 Karanganyar. Pada tahap berikutnya, praktikan melakukan asesmen klien, di mana pada asesmen klien ini dirujukan langsung oleh pihak panti dan tentunya praktikan mengambil salah satu anak panti yang berjenis kelamin laki-laki. Adapun alat asesmen yang kami gunakan, di mana yang pertama kami menggunakan pedoman wawancara BPPS, genogram, diagram Venn, mobile G-map atau body mapping, social route map, dan celebi string. Kemudian juga kita ketahui bahwasannya klien tersebut berinisial WA, berjenis kelamin laki-laki, usianya 15 tahun, lahir di Kebumen dan memiliki berat badan 30 kg, tinggi badan 135 dan masuk ke panti dari tahun 2019. Klien WA memiliki keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, nenek, dan kakak. Praktikan mengasesmen untuk menggambarkan kondisi klien dan keluarganya dapat melakukan menggunakan teknik yang pertama menggunakan tools, genogram, body mapping, social roadmap, dan celebi string.
Berdasarkan hasil genogram, diketahui bahwasannya klien WA adalah anak pertama dari pasangan Bapak M dan S. Ibunya meninggal dunia saat klien W masih PAUD. Setelah ibunya meninggal dunia, klien W tinggal bersama kakek dan ayahnya pergi merantau ke Jakarta. Tinggal bersama kakeknya kurang lebih selama setahun. Setelah itu kakeknya pun meninggal dunia dan klien WA akhirnya masuk ke dalam panti. Jika dilihat dari hasil penulisan body mapping yang dilakukan oleh klien WA, tentunya dapat diketahui bahwasannya klien WA pernah mengalami tindakan kekerasan oleh temannya. Terdapat bekas luka di bagian pundak dan kaki karena mendapat pukulan dari teman. Klien WA sering berkelahi biasanya dikarenakan hal dan tentunya saling ejek satu sama lain. Klien WA merupakan sosok anak yang periang dan ramah dalam kehidupan sehari-harinya dan mampu bermain bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Hubungan klien WA dengan keluarganya cukup baik. Hal ini terbukti ketika anak tersebut bercerita bahwa ayahnya sering menjenguk klien WA di panti dan juga masih perhatian terhadapnya. Berikut ini gejala permasalahan yang dialami oleh klien. Yang pertama itu sulitnya mengambil keputusan dalam menghadapi program di panti. 2. Kurangnya kemampuan untuk handle feeling dari kebiasaan burnout. Menurutnya berinteraksi dan berbagi cerita dengan sesama klien tidak menghilangkan rasa jenuhnya, sehingga klien WA menjadi pendiam dan tidak banyak bercerita dengan klien lain, dan kurang mampu untuk mengekspresikan perasaannya, khususnya perasaan sedihnya cenderung memilih diam dan kemudian juga memendam perasaannya. Baik, demikian tadi video proses dari tahapan asesmen yang dilakukan oleh praktikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sudah menonton. Ikan hiu melamba-lambai. See you, goodbye. Terima kasih.